بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Wa ba'du. Saya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudhakkiran bidzalika ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, apa kabar? Alhamdulillah kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa kembali dalam tayangan live kita setiap malam Jumat untuk mengkaji turunan dari makna ayat-ayat Allah yang terhimpun dalam Al-Qur'anul Karim, dan kita juga membahas detail dari penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan penjelasan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam sunnahnya, dan kita beri nama Al-Qur'an Sunnah Solution. Dan di antara sahabat kita mengusulkan untuk memberikan nama dengan Aqsa, dan alhamdulillah kami juga menerima itu. Ini menunjukkan kami terbuka untuk mendapatkan masukan-masukan yang kiranya baik. Insyaallah kita bersama-sama hadirkan dan semoga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala sebelum memulai kajian kita di malam insyaallah mulia ini, semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua. Bagi saudara-saudari kita yang belum mendapatkan hidayah Islam, semoga di malam ini dikuatkan hatinya, dimantapkan jiwanya untuk bisa berislam sebelum ia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga bagi yang telah muslim, saya, Anda, kita semua diberikan juga hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati keislamannya, baik dalam bentuk ibadah, ada hidayah seperti telah kita ulas yang Allah berikan untuk memberikan kenikmatan pada kita dalam menunaikan ibadah. Untuk itu ada orang-orang yang senang memburu ibadah sunnah, bahkan melampaui yang fardunya. Ada orang mengejar salat fardu saja, yang ini mengejar salat-salat sunnahnya. Ada orang menunggu puasa Ramadan saja, yang ini mengejar puasa-puasa sunnahnya. Bahkan dalam setiap waktu dan kesempatan dia melihat amalan apa lagi yang kira-kira Allah perintahkan melalui Rasulnya, walaupun mungkin sekedar isyaratnya sunnah, tidak dalam bentuk ibadah yang fardu saja. Pun demikian di malam Jumat ini sudah kita masuki waktu-waktu untuk menunaikan ibadah-ibadah sunnah. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah untuk bisa mengoptimalkan ibadah di malam Jumat sampai esok hari Jumatnya. Ada memperbanyak salawat kepada Nabi SAW, membaca surat Al-Kahf, ya, kemudian juga berzikir dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara umumnya. Semoga dengan itu kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, sebagai upaya kita mengamalkan apa yang Allah perintahkan, Rasulullah isyaratkan, kita coba teruskan kajian kita dalam mengkaji tuntunan syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian, di pertemuan yang lalu kita telah sampai di penghujung ayat ketiga di surah Al-Baqarah, dan kita telah jelaskan secara umum bahwa Allah Subhanahu wa taala pada ayat kedua di surah Al-Baqarah memberikan gambaran kepada kita bahwa ada sebagian dari hamba-hamba Allah yang istimewa, yang spesial, yang akan diberikan petunjuk khusus dalam setiap kehidupannya, yang dengan petunjuk itu akan mendekatkan orang-orang ini kepada kebahagiaan, akan memberikan jalan kemudahan dalam beraktivitas, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala saat mengalami kesulitan, bahkan dihadirkan rizki dari sisi yang tidak dia duga. Di samping Allah juga memberikan pengajaran kepadanya sehingga menambahkan pengetahuan bagi dirinya di luar pengetahuan-pengetahuan standar yang dimiliki manusia-manusia biasa. Itulah golongan orang-orang yang bertakwa ketika Allah sebutkan di penghujung ayat kedua di surah Al-Baqarah itu, dzalikal kitabu la raiba fi, di ujungnya hudal lil muttaqin. Ada golongan orang-orang takwa yang diberikan hudan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan telah kita bahas dengan tuntas. Hudan seperti yang tadi saya sebutkan, ya, petunjuk menuju kesuksesan, kebahagiaan, kenyamanan beraktivitas, ketentraman dalam kehidupan, dan berbagai makna lainnya.
Sehingga seringkali orang takwa dalam Al-Quran diberikan sifat-sifat dan karakter oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kenikmatan dan kenyamanan kehidupan dunia, bahkan sebelum menuju akhiratnya. Ya, bukankah sering saya kutip misalnya Quran surah ke-65 At-Talaq di penghujung ayat kedua, di awal ayat ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, siapa yang berusaha meningkatkan takwanya kepada Allah, ya, masuk dalam golongan orang takwa. Jadi baru berusaha meningkatkan takwa saja, ya, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan kepadanya solusi dari setiap persoalan yang tengah ia hadapi. Ya, makhraj, jalan keluar, solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian diberikan oleh Allah bimbingan mendapatkan rezeki, bahkan bisa jadi didatangkan dari sisi yang tidak dia duga. Ya, bahkan nanti seterusnya yaj'allahu min amrihi yusra, dimudahkan segala urusannya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah supaya engkau bahagia. Ya, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah supaya Allah ajarkan, tambahkan kepadamu jenis-jenis pengetahuan di luar batas-batas yang standar tadi. Ya, itulah anugerah Allah yang diberikan pada orang-orang takwa, dan jika kita ingin mengejarnya, maka syarat pertamanya adalah kita mesti kembali kepada petunjuk Allah. Saya sering katakan kepada Anda, gunakan akal yang telah Allah berikan kepada kita. Ini anugerah besar yang membedakan kita dengan makhluk lainnya, ya, baik itu hewan ataupun yang lain. Gunakan standar logika kita. Bukankah kalau kita mengalami kesulitan dalam barang-barang kita, saya punya persoalan dengan handphone, Anda akan datang ke pembuatnya, ya kan? Anda datang minimal ke kantor handphone. Punya persoalan dengan mobil, datang ke bengkel mobil, demikian seterusnya. Sekarang kita berbicara tentang kehidupan kita yang kompleks, maka kembalikan seluruh referensinya kepada pencipta seluruh kehidupan, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Anda bertanya kepada Allah, bagaimana petunjuknya ya Allah, seperti apa pedomannya, maka kemudian Allah memberikan statement yang sangat tegas. Lihat dalam firman-Ku, lihat dalam kumpulan ayat-ayat-Ku, kumpulan yang sempurna, tidak ada celahnya, tidak ada cacatnya, terukur dengan sempurna, tersusun dengan rapi, disebut dengan kitab namanya. Maka Allah tunjukkan dzalikal kitabu, ya, la raiba fi. Kamu kembalikan semuanya kepada Al-Quran yang telah tersusun dengan rapi, sempurna dari awal sampai akhir, nggak ada cacatnya. Itu sumbernya. Karena itu dzalika, dia punya sifat yang jauh dari apa yang kamu bayangkan, tidak seperti yang mereka tuduhkan. Ini keutamaannya jauh tinggi di luar batas-batas yang pernah kita pikirkan atau pernah kita bayangkan. Jadi kembali kepada Al-Quran, gali isi Al-Quran, yang dengan itu segala kemuliaan yang dijanjikan, insya Allah Allah berikan percepatan bagi kita untuk meraihnya, seperti pernah Allah berikan dan buktikan, serta dibuktikan lewat sejarah pernyataan tadi, dengan mengangkat status jahiliyah orang-orang Arab pada masa lalu menjadi khairu ummah, dirubah dari jahiliyah menjadi khairu ummah, yang kemudian ditebarkan sifat kebaikan ini di seluruh konteks kehidupan keduniaan yang kita rasakan sampai dengan saat ini. Nah, kalau kita sudah kembali mengerti, paham tentang cara ini, maka diberikanlah detailnya oleh Allah di turunan ayat yang ketiganya untuk menjadi pribadi orang takwa. Seakan sebelum Anda bertanya, ya Allah, saya siap untuk mendengar, saya siap untuk menyimak, saya siap untuk mengamalkan, sebelumnya mempelajari, memahami apa yang akan kau sampaikan di firman-Mu dengan keinginan terbesar saya menjadi orang takwa. Lantas bagaimana caranya? Maka Allah tunjukkan di ayat ketiganya, seperti telah tuntas kita uraikan dalam beberapa pertemuan di episode yang lalu. Ya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemarin kita berhenti di sini. Maka Allah memberikan gambaran kepada kita. Fokus lagi nanti kepada apa yang telah kita tuliskan, saya rangkumkan ya dalam uraian di pertemuan-pertemuan lalu. Alladzina yu'minuna bil ghaib, untuk menjadi orang takwa, pertama kamu harus mulai dengan memantapkan amalan hati. Itulah kita bahas. Mohon sekali berkenan dengan segala kerendahan hati dan permintaan maaf saya kepada teman-teman yang baru bergabung di pertemuan hari ini. Saya memohon ya, mengisyaratkan untuk juga mengkaji pertemuan sebelumnya sehingga ada ketersambungan dengan apa yang kita uraikan kekinian. Baik, yang pertama, maksimalkan amalan hati. Ini telah tuntas kita bahas ya. Nanti bentuknya berupa iman menjadi amalan hati, yang dengan amalan hati ini akan menjadi kunci berhasilnya seluruh amalan yang lain, serta kunci pembuka akan lahirnya ketenangan dalam kehidupan dunia dan keamanan dalam urusan akhirat.
Kemudian yang kedua, dibuktikan iman ini lewat standar amalan fisik. Jadi ini yang standar, dicontohkan lewat salat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Ini telah kita bahas juga. Ya. Untuk menjadi orang takwa, ya, bukan sekedar beriman tapi buktikan iman dengan menunaikan amalan fisik. Contoh salat. Kemudian yang ketiga, upgrade juga, ya. Jangan cukupkan di amalan fisik, karena amalan fisik ini amalan standar yang semua hamba bisa mengerjakannya. Ya, untuk menunaikan sholat tidak kita butuhkan harta. Sekali lagi, tidak ada orang sholat bayar. Kan? Baik, semua orang bisa mengerjakannya dengan segala kemampuannya, bahkan dengan segala keadaan fisiknya. Silakan teman-teman cek. Saya sering katakan, banyak limpahan hadis-hadis Nabi SAW yang menerangkan kemudahan isyarat sholat yang disampaikan dalam Al-Quran. Orang tak bisa berdiri, dia boleh duduk, ya kan? Amalan fisik. Orang tak bisa duduk pun, saking pentingnya amalan fisik, silahkan berbaring. Orang dalam berbaring kesulitan, silahkan dia bergerak. Yang penting gerakannya dia bisa kerjakan. Tak bisa bergerak pun, dia bisa gunakan dengan isyarat, ya. Tak bisa isyarat pun dia gunakan dengan kedipan. Tuh, saking dimudahkannya oleh Allah setiap kita untuk bisa menjadi pribadi yang takwa. Jadi sampai ke titik ini kita bisa menyadari betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sampai semua keadaan fisik kita pun tidak menghalangi kita untuk bisa menjadi pribadi takwa di hadapan Allah. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan kepada kita dengan segala sifat rahmanku, sayangku kepada hambaku, tidak ada sekat apapun yang membedakan seseorang dengan yang lainnya untuk bisa menjadi pribadi takwa di hadapanku, kata Allah. Jangan pernah Anda mengecilkan seseorang yang fisiknya mungkin terlihat tidak biasa seperti yang lain. Tidak. Boleh jadi di situ ada keistimewaan. Ya. Mohon izin teman-teman sekalian, bahkan mungkin bagi sementara orang yang dianggap hartanya kurang, ternyata ibadah fisiknya luar biasa. Ya, sholat berjamaahnya, bangun malam tahajudnya, ya, bagaimana dia mendekat kepada Allah dengan semangatnya. Ada yang kelihatannya kakinya lumpuh tapi sholatnya tidak pernah tertinggal. Ada yang kelihatannya matanya seperti tak bisa melihat, padahal Allah tutup maksiat supaya tak dilihat oleh matanya sehingga hisabnya ringan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi semangat sholatnya luar biasa. Dan itu miniaturnya bahkan dicontohkan sejak zaman Rasulullah SAW. Bukankah kisah Abdullah bin Abi Umi Maktum itu yang kemudian melahirkan adzan 2 kali di waktu subuh itu, khususnya saat Ramadan? Bukankah kisah ini diawali dengan semangat beliau menunaikan sholat berjamaah di masjid? Dengan segala keterbatasan fisiknya. Jadi terkadang kita ini selain menyadari kasih Allah kepada kita yang dalam, juga kadang-kadang mesti banyak merasa malu dan introspeksi diri. Bahwa dengan segala keistimewaan yang Allah berikan kepada kita, fisik yang lengkap, sempurna, luar biasa, ya, harta yang dicukupkan oleh Allah, kemampuan yang luar biasa. Allahu Akbar. Orang nggak punya sepeda, masih ke masjid. Anda diberikan sepeda, diberi motor, dikasih mobil, bahkan masjidnya nempel dengan rumah Anda. Dalam situasi itu pun belum bisa tergerak untuk menunaikan jamaah. Anda perlu dikasih apa lagi? Atau bahkan dalam kondisi nggak bisa ke masjid pun, ada pandemi, di rumah pun masih belum tepat waktu juga sholatnya. Ya Allah, belum, Allahu Akbar. Ya, belum apa lagi yang dicukupkan oleh Allah untuk membuat kita lebih dekat dengannya. Ya, karena itu kembalikan ke sini teman-teman sekalian. Ini amalan fisik, maksimalkan oleh kita. Kemudian jangan cukupkan di sini, tapi berusaha untuk menaikkan, mengupgrade status takwa kita di hadapan Allah, sehingga dengan itu kemuliaan akhiratnya bisa bertambah, plus dunianya pun bisa melebihi batas-batas ibadah standar. Apa itu? Masuk pada yang selanjutnya, yaitu amalan harta. Ya, karena itu saya sampaikan di pertemuan yang lalu antara perbedaan amalan fisik dengan amalan harta. Dari segi pahalanya saja, yang ini ya mendapatkan 10 poin seperti disebutkan di Quran surah ke-6 itu di ayat yang ke-160, ditafsir diantaranya dengan Quran surah ke-11 ayat 114. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha, di Quran surah Al-An'am ayat ke-160. Siapa yang mengerjakan satu perbuatan hasanah, dia mendapatkan 10 poin. Ini 10 poin akhirat, bukan dunia ya. Pahala itu, ingat, pahala itu poin akhirat, bukan poin dunia. Ya, kalau poin dunia itu dihitungnya hitungan yang hakiki.
dengan konteks keduniaan. Dalam arti apa? Hitungannya real. 1 ya 1 karena ukuran dunia. 2, 3, 4, 5 sampai 10. Jadi begitu menghitungnya. Ya karena itu kalau Anda kumpulkan 1000, 2000, 3000, 4000 ya seperti itu. Tapi akhirat dimensinya lain. Ukuran waktunya berbeda. Ya dari segi ukuran saja sudah berbeda, apalagi kalau bicara pahala. Karena itu kalau kita berbicara ukuran waktu dunia dengan akhirat, sehari akhirat bisa 1000 dunia. Karena itu ukuran pahalanya kata Nabi, orang yang baru datang ke masjid saja dengan niat ibadah, belum mengerjakan apapun, di hadis Muslim dapat 25. Jarak satu keduanya 500 tahun, 2 ketiga 500 tahun, 3 keempat 500 tahun. Kalau kita tarik ini, ya konteks hitungan pahala ini, misalnya rumusnya kita tarik ke dalam konteks standar pemberian pahala dengan 10 tadi, Anda tinggal kalikan saja. Ya, ini amalan fisik yang salat. Nah, salat disebut hasanah di Quran surah ke-11 ayat 114. Aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Tunaikan salat di antara kedua siang itu, zuhur sampai dengan ke asarnya, sampai dengan ujungnya ke malam, sampai dengan ke subuhnya, maghrib, isya sampai subuh. Anda kerjakan 5 waktu itu disebut hasanat, bentuknya jama'. 1 hasanah, jamaknya hasanat. Innal hasanati, sungguh semua hasanah itu. Jadi salat subuh hasanah, zuhur hasanah, asar hasanah, maghrib hasanah, isya hasanah. Semuanya itu yudhibnas sayyiat, bisa menjadikan peluang bagi kita untuk mengentaskan segala keburukan-keburukan. Di antara yang bisa mengentaskan keburukan itu ya pahala. Ini jelas. Nah, sedangkan amalan harta, karena tidak semua orang bisa mengerjakannya, mesti berusaha dulu, ya, berikhtiar dulu, baru dia bisa kemudian mengerjakan amalan harta, seperti infak dan turunan-turunannya. Maka pahalanya dibedakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti saya jelaskan di pertemuan lalu. Bila amalan fisik 10, amalan harta bisa 700 yang standarnya. Ingat, jadi 700 itu standar, ya, standar pembelian yang diukur dengan dasar keikhlasan dalam hati kita. Ini ukuran utamanya, ini amalan hati. Ini yang mengukur semua amalan fisik, harta dan yang lainnya. Anda sholat amalan fisik tapi imannya tidak benar, kualitas hatinya buruk, keikhlasannya tidak ada, bahkan bisa disebut celaka oleh Allah. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yang lalai dalam sholatnya. Ya kenapa dia lalai? Alladzina hum yura'un, yang dia itu hatinya nggak bersih. Ya, masih ada keinginan disaksikan oleh orang lain, ria. Orang sholat pengen disaksikan Allah, khabiq. Ini sholat disaksikan oleh makhluk. Keinginannya disaksikan oleh makhluk, maka muncul penyakit di hatinya, ria. Karena ada penyakit di hatinya, nih, yang tidak dibersihkan oleh imannya, nggak pernah berlatih dengan menguatkan iman, sehingga hati menjadi kotor. Keikhlasan menjadi terganggu. Karena keikhlasan menjadi terganggu, akhirnya pahala pun tidak dapat yang standar. Ini bermasalah. Jelas? Nah, karena itu kembali ke sini, ini yang standar diukur dengan keikhlasannya itu mendapatkan 700 kali lipat. Dalilnya di Al-Qur'an surah kedua Al-Baqarah ayat 261. Limpahannya tanpa batas. Jadi semakin ikhlas, wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Allah akan melipat gandakan tanpa batas karena Allah maha luas pemberiannya, maha luas pemberiannya, alim, maha tahu tentang kadar keikhlasan orang yang berinfak itu. Ini pun awas, masih ada standar keikhlasan. Jadi kalau Anda infak demikian banyaknya tapi ikhlasnya bermasalah, hatinya kotor, imannya tidak ditingkatkan untuk membersihkan hati, maka ini pun bisa celaka. Lebih dahsyat ya kerugiannya dibandingkan amalan fisik. Karena itu ketika disebutkan di Quran surah kedua ayat 264, wah ini kesia-siaannya sungguh luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Ya, hai orang-orang beriman, jangan kau gugurkan. Tuh, ada orang-orang yang ketika beramal, amalnya dianggap gugur oleh Allah. Bisa kebayang nggak? Ada orang infak 1 miliar, terus setelah itu dianggap gugur oleh Allah. Udah, nggak ada nilainya. Ya, famathalu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Allahu akbar. Seperti orang yang numpuk-numpuk pasir yang halus di atas batu yang licin, tiba-tiba kena air bah, habis semua, nggak ada apa-apanya.
Ya, makanya disebut oleh Allah seperti orang yang kerja keras, sudah menenun sesuatu dengan lelah tapi tidak dapat apapun. Jelas? Ya. Siapa mereka ini? Seperti orang yang infak karena riya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Ya, infak 1 miliar tapi pengen masuk koran disebutkan, atau pasang spanduk dari Sabang sampai Merauke. Ya. Ini loh, kami nyumbang APD, kami nyumbang masker, pengen diketahui misalnya, ya, pasang spanduk dari Sabang sampai Merauke, disebut pengen di media dan sebagainya, hilang. Hilang. Ya, ini niat ini tipis sekali. Ya, kalau kita ingin motivasi, ingin melaporkan pada orang dari sumbangan orang, sah-sah saja, tapi menjaga niat itu penting, ya, untuk kita jadikan sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan ke sini teman-teman sekalian. Di pertemuan yang lalu kita telah tuntas membahas tentang amalan yang ketiga, amalan harta sampai ke titik pahala sebagai motivasi, ya, yang menjadikan kita semakin kuat untuk mengupgrade instrumen takwa kita sehingga naik levelnya melebihi batas-batas yang standar. Yuk teman-teman sekalian, saya ingin bandingkan ya, di zaman Nabi saja yang teknologinya tidak seperti sekarang, yang sekarang segala kemudahan aksesnya ada, peluangnya banyak, segala hal bisa menjadi peluang untuk bisa mendapatkan harta. Zaman dulu saja ketika dimotivasi oleh Allah dengan turunnya ayat-ayat keutamaan berinfak, itu keutamaan pahalanya, keutamaan anugerahnya, dampaknya terhadap kehidupan, keringanan dalam berbagai persoalan, itu menjadikan teman-teman di masa lalu, ya, sahabat-sahabat Rasulullah SAW, bagaimana mereka termotivasi untuk bekerja yang target utamanya bukan untuk menjadikan status sosialnya menjadi terupdate dengan sebutan-sebutan yang beragam. Kaya kah, miliarder kah, ya, apakah orang yang paling hebat kah, paling luar biasa kah, aset banyak kah, bermewah-mewahan kah? Tidak. Ya, tujuan mereka berusaha itu sederhana, supaya infak, bukan supaya kaya. Karena itu bagaimana Anda bisa melihat, bagaimana Anda bisa menyaksikan seorang Abdurrahman bin Auf dengan modal pakaian yang melekat pada dirinya, dengan ilmu manajemennya, berusaha mengupgrade diri sampai jadi orang paling kaya di masanya, yang kapaknya terbuat dari emas. Apakah tujuannya sekedar menjadi kaya? Tidak. Justru beliau berusaha untuk beraktivitas, dapat harta, ini capaian utamanya, supaya bisa infak dengan segala turunannya. Apakah zakat kah? Ataukah infak yang sunnah kah? Sedekah kah? Karena memang ingin mengejar ini motivasinya. Utsman bin Affan demikian, Umar bin Khattab demikian, Abu Bakar As-Siddiq demikian, radhiyallahu taala anhum jami'an. Sehingga ketika harta itu telah terkumpul, ringan saja ketika Nabi mengatakan, anfiqu fi sabilillah, ayo infak, semua mengeluarkan. Tuh, coba lihat, itulah dasar pekerjaan yang dilakukan dengan iman. Ini poinnya. Karena itu orang-orang yang bekerja dengan iman itu ada kemudahan yang Allah berikan jalan untuk mendapatkan hartanya. Ya, bagaimana bekerja dengan iman? Salah satunya dia niatkan harta itu yang akan dihasilkan untuk kepentingan ibadah. Nah, sekarang saya tanya pada teman-teman yang bekerja, yang berusaha, baik bekerja dalam konteks yang swasta ataupun pegawai negeri atau berusaha berdagang dan sebagainya. Saya mau tanya, selama ini bekerjanya benar nggak niatnya? Jangan-jangan selama ini cuma ngejar dunia saja. Berangkat gelap, pulang gelap, kan? Tuntutan semua itu hanya untuk mengupgrade status sosial saja. Ayo, jangan-jangan selama ini bekerja hanya untuk punya rumah, ya? Hanya untuk bisa ganti handphone, hanya untuk bisa tampil beda, punya pakaian bagus. Kalau cuma begitu, jangankan Anda yang beriman, yang belum beriman pun bisa. Lantas di mana iman Anda? Jadi iman itu ada nggak gitu? Apa yang membedakan kita yang beriman dengan yang belum beriman? Mesti beda. Orientasi orang beriman ketika bekerja untuk mendapatkan harta, orientasi terbesarnya bagaimana dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya. Karena itu turun Quran surah kedua itu ayat 172. Quran surah kedua ayat 172. Perhatikan perbedaannya dengan Quran surah kedua ayat 168. Ini yang standar, ini untuk orang beriman, yang ayat 172. Ayat 168, paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhan nas, hukumnya universal untuk semua manusia. Hei semua manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Silakan bekerja, beraktivitas, cari makan di sebagian tempat di bumi yang bisa kamu dapati dengan cara yang legal, dapatkan yang baik-baik untuk kamu konsumsi. Itu rumus umum, universal. Jelas? Nah, kalau sudah saya sampaikan dan azan berbunyi, itu tandanya benar.
Ya. Oleh karena itu, yang paling menarik, ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini, hukumnya masih umum. Semua manusia boleh ikut, yang beriman, yang belum beriman. Kalau mengamalkan itu, Anda akan sehat. Kata Allah, cari harta dengan benar, jangan menipu, jangan korupsi, cari yang halal. Jelas? Dari situ hasilnya, cari yang dibutuhkan yang baik-baik. Makan yang dibutuhkan, berpakaian yang dibutuhkan. Kalau seperti itu cara hidupnya, maka beban menjadi berkurang. Tapi, lihat baik-baik, ketika Allah menyeru pada orang beriman, kalimatnya berbeda. Dan hasilnya tak sama. Apa rahasianya? Seperti apa memahaminya? Nanti kita lanjutkan setelah kita menyimak azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian tunaikan salat Isya. Ba'da Isya kita lanjutkan dengan rahasia dalam Al-Quran yang belum banyak terungkap. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Saudara-saudariku, berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian kita dalam Aqsa Al-Quran Sunnah Solution. Setelah kita menunaikan salat Isya berjamaah, kita tentunya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga salat yang telah kita tunaikan berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya mengajak kepada saudara-saudariku yang belum menunaikan salat Isya, yang barangkali di sebagian wilayah yang terhubung dengan kajian kita malam hari ini belum tiba waktu Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan teman-teman untuk menunaikannya. Maka tingkatkan kualitas salat kita dan kuantitasnya sehingga lebih bernilai daripada salat-salat sebelumnya yang telah kita tunaikan. Bila nanti tiba waktunya, kerjakan dengan berjamaah. Bila mampu ke masjid, tunaikan ke masjid. Dan semoga itu semua punya nilai di hadapan Allah ketika kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Mari kita lanjutkan kajian kita terkait dengan ibadah harta berupa infak. Tadi saya sampaikan bahwa motivasi para sahabat dulu ketika mereka diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat-ayat untuk mengupgrade ya instrumen takwa mereka dari ibadah fisik menjadi ibadah harta. Itu kemudian mereka tergerak seluruhnya untuk mewujudkan apa yang Allah perintahkan, dan target utamanya bukan kuantitas hartanya, bukan status sosialnya, tapi lebih kepada status robbaninya, pandangan Allah kepada nilai penghambaan mereka, harapan mereka untuk mencapai target takwa seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadikan pola pencarian harta benda itu di Al-Quran diisyaratkan dengan dua bagian utama yang standar. Bagian pertama adalah hal yang menjadi hukum universal seperti tadi saya terangkan menjelang Isya di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-168 ketika Allah menyampaikan ya ayyuhan nasu, hei semua manusia. Ingat, nas itu memanggil keseluruhan manusia tanpa kecuali. Ya, kita telah bahas dalam program Sitama, disebutkan 241 kali dalam Al-Quran terkait dengan hukum fikihnya secara umum, secara global. Jika disebutkan, ingat, panggilan dengan manusia sepanjang tidak ada hal spesifik yang mengkhususkannya, maka hukumnya secara fikih bersifat universal. Artinya, sepanjang menjadi manusia, maka informasi yang disampaikan di ayat itu akan sangat bermanfaat digunakan dalam titian aktivitas di kehidupan, sekalipun ia belum beriman. Contoh ayat ini, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Kata Allah, silahkan bekerja, silahkan mencari apa yang dibutuhkan oleh fisik Anda, minimal untuk makan. Maka silahkan merantau di sebagian tempat yang Anda bisa singgahi di bumi. Ini umum sifatnya, Anda bekerja silahkan. Anda tinggal di Jakarta tapi tidak ada peluang di Jakarta, geser dikit, entah ke Bekasi atau ke Depok atau ke Bandung atau keluar Jawa, silahkan. Sebaliknya, Anda yang di luar Jawa, tinggal di Sumatera, di Kalimantan, belum ada peluang di tempat Anda menetap, cari peluang di tempat yang lebih banyak bisa Anda dapatkan. Anda bisa ke Jakarta, Anda bisa ke Jawa atau beberapa tempat yang bisa didapatkan. Intinya, visinya Anda bisa memenuhi kebutuhan hidup. Sangat sederhana. Tapi kerjakan itu dengan legal, halal, jangan melanggar hukum, jangan korupsi, jangan menipu, jangan merampok, jangan membegal. Karena akan menyebabkan banyak persoalan yang sebelumnya tidak ada menjadi hadir. Ya, bukankah sering kita dapatkan persoalan-persoalan dimaksudkan tampak dalam berita harian?
Ya, saya sering katakan mohon diingat-ingat kalau ingin berbuat maksiat. Minimal pertama bayangkan ketika akan bermaksiat Anda wafat. Jelas. Kemudian setelah itu bayangkan dampaknya pada keluarga. Jika Anda seorang anak ingin membegal misalnya, bayangkan ketika Anda diketahui status sosial yang bisa merambah ke ibunda Anda. Ya, bagaimana dengan ibu yang telah mengandung, melahirkan, kemudian disebut oleh masyarakat, ini loh ibu pembegal itu. Ketika Anda yang berniat untuk korupsi, lantas kemudian bayangkan ketika itu diketahui, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap keburukan pasti akan terbuka. Kalau bukan dunia, di akhirat. Ya, laqad ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Demikian disebutkan di Quran surah ke-17 ayat 81 itu. Ya, telah tetap hukumnya kata Allah, kebenaran itu pasti akan mengalahkan kebatilan. Karena setiap kebatilan itu akan terungkap dan akan kalah. Jadi kalau bukan di dunia, pasti ditampakkan di akhirat. Saya hanya ingin gambarkan kepada Anda, ketika Anda merasa nyaman dengan korupsi, ngambil harta orang, tiba kemudian dibuka oleh Allah, diketahui Anda, pernah nggak Anda berpikir bagaimana keadaan anak-anak Anda? Ketika di sekolahnya disebutkan, oh kamu yang bapaknya koruptor itu. Bagaimana tentang keluarga Anda, istri Anda, dan sebagainya. Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan sekarang, nanti di akhirat. Ya, apa Anda pikir Anda akan bebas begitu saja? Silakan, Anda mau jadi apapun. Pejabat, birokrat, diplomat, pengusaha, ya. Silakan pedagang, bahkan ustadz sekalipun, silakan. Berbuat sesuka Anda. Ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Ya, silakan. Anda berbuat sesuka Anda, tapi jangan lupa Anda itu mayyit, calon wafat, calon meninggal. Dan kita yakin ketika kita berpulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ada kehidupan lain dan pola hisab yang tidak sama dengan hukum dunia, akan berbeda. Karena itu halal, kerjakan dengan baik. Thayyibah, kalau ingin tidak ada beban, maka thayyibah, dari apa yang dihasilkan itu cari yang memenuhi kebutuhan hidup kita. Cari berkahnya, cari manfaatnya, cari yang baik-baik. Kalau memang makan itu fungsinya menghilangkan lapar, ya tidak harus semua dibeli. Yang kira-kira bisa menghilangkan lapar itu yang dikonsumsi, asas kebutuhan, bukan sekedar keinginan. Kalau kira-kira berpakaian itu menutup aurat, maka tidak harus beli yang mewah-mewah. Yang sekiranya bisa dijangkau, dapatkan. Kalau bisa ngontrak, ngapain maksain kemudian beli sesuatu yang tidak kita punya dayanya untuk membelinya, lantas menjadi beban dalam kehidupan kita? Bukan aib kok teman-teman sekalian. Ya, karena itu banyak situasi timpang dalam kehidupan karena rumus ini tidak digunakan. Ini rumus universal. Tapi perhatikan ketika Allah mengkhitab, mengajak bicara, menyampaikan informasi pada orang beriman. Saat kita berkata, ya Allah saya beriman, apa bedanya dengan yang belum beriman? Kata Allah, saya bedakan. Maka turunlah Quran surah kedua ayat 172. Naik status sebelah kiri paling atas. Ya, ya ayyuhalladzina amanu. Yang tadi ya ayyuhan nas, ini amanu. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Perhatikan kalimatnya, indah sekali. Di sini kulu mimma fil ardi, di sini kulu min thayyibati ma razaqnakum. Lihat kalimatnya. Kami yang telah siapkan rezekinya kata Allah, bukan engkau yang lelah untuk mencarinya. Jadi kalau orang mencari rezeki dengan imannya, maka iman itu akan dibimbing oleh Allah untuk mudah mendekati rezeki yang telah Allah siapkan. Makanya orang beriman kalau benar cari nafkahnya itu nggak akan susah, nggak akan lelah. Ya, kenapa? Karena imannya dibimbing oleh Allah. Kalimat Qurannya ma razaqnakum. Bukankah kaitan rizqun itu terkait dengan infak? Kembali lagi ke Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di sini razaqnahum yunfiqun, di sana ma razaqnakum. Kalau kita korelasikan, makanya sahabat dulu memahaminya seperti itu. Ya, para sahabat memahaminya dengan korelasi tadi, Allah telah siapkan rezeki. Tapi apa tujuan utama rezeki ini? Untuk ibadah. Supaya bisa infak, supaya bisa zakat, supaya bisa sedekah, supaya terpenuhi kehidupan rumah tangganya dengan niat ibadah. Karena kaidah infak pun itu dibawa ke rumah tangga. Ada. Ya, Quran surah keempat ayat 34, itu kan nafkah itu singkatan dari infak. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Tuh. Ya, setiap para suami dilebihkan dari istrinya, diberikan kekuatan dengan sifat wibawanya dan diberikan kemampuan mencari nafkah. Nafkah tugas suami kalau diniatkan karena Allah jadi ibadah, bagian dari instrumen takwa. Jadi kalau benar-benar semua niatnya untuk ibadah, itu ada kemudahan jalannya. Toh dulu pun dibuktikan oleh Allah. Ini kok Utsman mudah, Abu Bakar mudah, ya, Abdurrahman bin Auf mudah, bahkan melimpah hartanya kalau memang pengelolaan itu diniatkan untuk kepentingan takwa.
Ya, saking sayangnya Allah kepada kita, kadang-kadang karena belum sempurna ketakwaan kita, khawatir malah jadi beban dihisab di kemudian hari. Karena itu diminta dilatih dulu. Takutnya menumpuk, hisabnya malah luar biasa nanti. Ya, nggak kuat kita menjalani itu semua. Karena itu penting tarbiyah itu secara bertahap. Hati perbaiki dulu, jalani dengan baik. Yang ingin saya sampaikan adalah, ini penekanannya. Orang-orang yang berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat ibadah, maka langkah kemudahan akan didapatkan. Apalagi kalau takwanya, Allahu Akbar, sudah levelnya naik. Ya, bukan standar orang biasa. Maka ayatnya pindah ke Quran surah ke-7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau satu penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, sudah meningkat takwanya. Tuh, yang ini nas, yang ini iman, yang ini amanu wattaqau. Ini level manusia, ini orang beriman, ini sudah iman naik ke level takwa. La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kami buka semua pintu keberkahan di langit dan di bumi. Lebih mudah lagi. Jadi kembali kaidahnya. Ketika Anda ingin berniat mengupgrade diri dari amalan fisik naik kemudian ke amalan harta, ya kan? Dengan kondisi apapun, ingat ya, jangan menghukumi diri dulu. Jangan Anda mengatakan kayaknya nggak mungkin Ustadz, modal saya pas-pasan, sekarang kondisi pandemi, pekerjaan nggak ada. Hei teman-teman, bukankah miniatur kehidupannya sudah ditampakkan oleh Allah? Pernah tahukah Anda ketika seorang Abdurrahman bin Auf hartanya dirampas oleh orang-orang Quraisy? Nggak ada corona, nggak ada covid, nggak ada apapun, harta dirampas semua, hijrah, cuman bawa pakaian yang melekat di badan. Ya, Anda sekarang rumah masih ada, aset masih ada, masih mengeluh di hadapan Allah. Ya, modal apa yang Allah memberikan kepada Anda? Abdurrahman bin Auf modalnya cuma dirinya sendiri, pakaian melekat di badan, hijrah 400 kilo jalan kaki dari Mekah ke Madinah, ke Yathrib waktu itu, lantas berubah jadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Tidak ada putus asa, nggak ada gelisah, nggak ada pesimis. Apa yang dibangun? Dibangun ketakwaan dulu. Makanya kalau takwa sudah meningkat, kedekatan dengan Allah sudah menguat, jalan jadi terbuka. Bukankah pemberi rezeki itu Allah? Hah? Bukankah yang maha memberi itu Allah? Bukankah yang memudahkan Allah? Sekarang Anda pengen mudah, pengen kaya, pengen dapat rezeki, tapi jauh dari Allah. Ya bagaimana Allah bisa memberi? Karena itu sebelum kita menghadirkan kegelisahan, lebih baik kejar dulu ketakwaan. Anda latih dulu penguatan iman dalam situasi ini, itu justru diberikan oleh Allah kondisi seperti ini, supaya kita bisa memantapkan salah satunya ini. Kuatkan iman kita, latih ibadah fisik. Ini sudah pengen lompat ke tangga ketiga, yang kedua aja belum maksimal. Anda pengen harta, tahajud aja belum mampu. Anda pengen harta, puasa aja belum maksimal. Anda pengen harta, sekedar baca Quran pun belum sanggup. Gimana cara berpikirnya? Anda kan kalau mau naik tangga, Anda kan naik ke tangga 1, tangga 2, baru tangga 3. Naik langsung ke tangga 3, kaki bisa kram. Kalau tidak bisa melampaui batas-batasnya. Ya, itulah teman-teman sekalian, daripada otaknya kram, ya kram kaki masih diluruskan, otak kram bahaya. Hati kram itu yang luar biasa. Tidak mudah mengatasinya. Karena itu, dalam kondisi-kondisi seperti sekarang, Anda kembalikan ke sini, kuatkan iman kita kepada Allah. Belajar turunan iman. Ya, pondasinya dikuatkan. Iman itu kan standarnya, itu kan ada 6, ya kan? Dikenal dengan rukun iman. Tafsirnya di hadis Nabi. Sekarang kitabnya banyak, tinggal klik keluar hadis Al-Bukhari. Ya, kitab yang kedua setelah Badul Wahyi, Kitabul Iman, 57 hadis. Dalami dulu. Khususnya iman terhadap qada dan qadar, ya. Setelah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab, rasul, hari akhirat, qada dan qadar. Di antara qadar itu turunannya rizki, ya kan? Walladzi qaddara fahada, diberikan ukuran rizkinya cukup, ya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqa, faqadara alaihi, dicukupkan oleh Allah. Kalau setiap manusia belajar satu ayat ini saja, lapang hidupnya. Allah itu maha sayang, tak mungkin menistakan hambanya. Allah itu maha memudahkan, tak mungkin menyulitkan hambanya. Jadi kata Allah, saya nggak pernah mengurangi rezeki hamba saya, yang ada saya cukupkan. Cuman manusia kadang nggak pernah merasa cukup, karena nggak merasa cukup itu selalu sifat fakir hadir dalam jiwanya. Jadi kalau kita mengerti bahwa Allah mencukupkan rezeki, kemudian kita maksimalkan dengan ibadah fisik, tuh, kalau sudah lapang hatinya, baru Allah kasih. Maka orang kalau sudah punya ilmunya, diberi apapun akan dikeluarkan sesuai ilmu. Maka semua yang keluar jadi manfaat dalam kehidupannya. Paham? Baik, sudah kita kembalikan bagian terakhir di sini. Karena itu, orang-orang dulu berusaha mengejar amalan lewat hartanya, bukan hanya sekedar terfikir seperti orang sekarang, mengupdate status secara sosial, menjadi lebih tinggi, jadi lebih kaya, lantas pamer. Tuh lihat tuh, kalau iman ini tipis,
goalnya nggak sama. Coba buat tunjukkan pada orang, update status, tunjukin foto, bikin konten video, macam-macam dan sebagainya. Ya, tapi kan itu hak saya, silahkan. Itu hak Anda. Semua orang bisa melakukan apapun sesuai yang dia inginkan. Silahkan bebas. Tapi satu saat kita bertugas untuk mengingatkan, semua akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tugas kita itu indah lah ya, sama-sama saling mengingatkan, tidak perlu saling mencela, ya, tidak perlu saling menghinakan, cuma kita berikan jalan keluar, disampaikan loh seperti ini begini, informasinya seperti ini, nanti muaranya begini, Anda mau ikut silahkan, tidak juga pilihan. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Muhammad SAW kata Allah, ingatkan, tugasmu mengingatkan, gak harus paksa orang. Indah sekali. Oke. Nah, ini poinnya. Jadi, kembali ke sini, ketika seseorang meniatkan pencarian hartanya dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan instrumen takwa, mengupdate pada bagian yang ketiga, maka ma razaqnakum, kata Allah, kami akan memudahkan rezekinya, bukan mereka yang lelah mendapatinya. Setelah itu apa yang terjadi? Bukan hanya sekedar status dunia ditinggikan oleh Allah, ya. Bagaimana cara meninggikannya? Perhatikan sini. Teman-teman, orang yang mengejar ini amalan harta, menaikkan dari level kedua ke yang ketiga, kemudian mendapat kemudahan dari Allah, diberikan taufik, mudah, ya, dapat kemudahan, naik status, harta bertambah. Orang dunia menyebutnya kaya, ya kan? Jadi ada 3 jenis kekayaan, ada yang kaya, ada kaya banget, ada yang kebangetan kayanya, ya. Ada yang kaya banget, ada yang kebangetan kayanya, ya. Jadi ini kadang-kadang kalaupun sudah sampai ke level ketiga, kebangetan kayanya, tuh ya, ke ta'lim pakai Ferrari, ke masjid pakai Lamborghini gitu kan. Masya Allah, jalan biasa. Tapi karena cara mendapatkannya benar, maka goalnya pun benar, outputnya benar. Apa yang dia lakukan? Dia mengamalkan Quran surah ke-28 ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya, silakan cari kemuliaan akhirat yang bisa engkau dapatkan dengan harta yang Allah titipkan kepadamu. Tapi jangan lupakan duniamu. Maka dia cukupkan dunianya dulu. Ya, rumah dia cukupkan, ada ruang sholat, ruang makan, ruang ibadah, ruang segalanya, untuk anak-anak sekolah, untuk istri, untuk segalanya. Sudah cukup, tabungan cukup, maka dia menilai lebihnya itu titipan Allah untuk amalan yang ketiga ini. Gitu cara ngukurnya. Anda dapat gaji misalnya 50 juta, kebutuhan rumah tangga dengan segala diukur, ya, dengan tabungan, dengan segalanya 30 juta, sudah selesai ini, tuntas. Maka yang 20 jutanya itu titipan dari Allah untuk mengejar kemuliaan akhirat Anda. Begitu cara berpikirnya. Nah, kalau benar seperti ini, itu Allah akan mudahkan. Cara dapat hartanya mudah, cara bekerjanya mudah, tidak lelah dia, dan goalnya harus benar. Begitu ini benar, keluarnya teman-teman sekalian, jadi manfaat. Makanya orang-orang Islam yang kaya, kekayaannya jadi berkah, jadi manfaat. Ketika menjadi manfaat, apa yang Allah berikan saat di kemudian hari? Perhatikan baik-baik. Ini akan sangat berbeda dengan orang-orang yang tidak kuat imannya. Maka turunlah Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Ini penutupnya. Perhatikan baik-baik. Wasari'u. Saya sambil hapus ya. Ya, Anda tinggal nyimak kan. Saya terangkan, saya tulis, saya hapus sendiri, saya bacakan. Anda boleh cek mushaf ya. Bismillah. Saya hapus dulu yang ini sambil saya bacakan ayatnya. Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 133 sampai 134. Paling kanan sebelah atas di mushaf standar. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ya as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Saya tuliskan dulu kalimatnya. Uiddat lil muttaqin. Siapa yang dimaksudkan di sini? Ayat 134-nya. Ini ayat 133. Ini ayat 134-nya. Orang pertama, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhimina al-ghaidha, dan seterusnya ayat. Fokus. Lihat baik-baik. Orang-orang yang benar mencari hartanya diniatkan untuk mengupgrade instrumen takwanya sehingga bisa melampaui batas yang kedua yang standar sampai pada yang ketiga. Selain dimudahkan caranya oleh Allah, kemudian benar cara penyalurannya,
dapat pahala melebihi batas-batas yang standar. Di akhirat pun Allah siapkan surga spesial untuk orang-orang ini. Ya, apa jenis surganya? Arduhas samawati wal ard. Maka ia diberikan janji oleh Allah akan menghuni surga yang seluasnya, yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya, seluas langit dan bumi. Allahu Akbar, komplek tinggalnya di surga seluas langit dan bumi. Ayo coba yang sekarang memperluas lahannya, seluas apa Anda di dunia punya lahan? Apa fasilitas yang Anda sering banggakan? Silahkan, ada nggak yang punya di bumi saja? Ada yang punya rumah seluas bumi? Nggak ada. Orang paling kaya di dunia rumahnya seluas apa coba? Ya, coba cek sekarang orang paling kaya hartanya 1.500 triliun. Ya, BG itu, Bill Gates misalnya. Istrinya Melinda Gates, punya beberapa anaknya kemudian. Silahkan cek rumah mewahnya. Atau yang lain-lain, silahkan bandingkan. Untuk sekedar kita cari perbandingan. Dicek silahkan. Ya, ada nggak sekaya-kayanya orang bisa punya aset sedunia, semuka bumi? Tidak ada. Ya, tapi janji ini sangat luar biasa. Saya sering katakan, Allah kalau sudah berjanji, pasti menepati. Itu ada kaidah di Quran surah ketiga ayat 9. Ya, innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah kalau sudah berjanji pasti akan ditepati, tidak akan pernah menyalahi janjinya. Beda dengan manusia, ya, kau yang memulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Allah tidak. Tidak, Allah berjanji pasti ditepati. Orang-orang yang mau beramal dengan amalan tertentu, kata Allah, aku akan berikan fasilitas baginya saat pulang kepadaku di akhirat dengan tempat seluas langit dan bumi. Silahkan. Mau olahraga bebas, mau lari silahkan sampai ujungnya, mau koprol, mau maraton, lebar seluas langit dan bumi. Silahkan, luas. Disediakan untuk siapa? Wa'iddat lil muttaqin. Aku sediakan bagi orang-orang yang takwa. Nih, lil muttaqin. Lagi-lagi kembali ke Al-Baqarah ayat kedua, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Tuh. Al-Baqarah ayat 2, Allah berikan keutamaan spesial bagi orang-orang takwa. Ini amalannya. Di antara orang takwa ini, ada yang mengupgrade sampai tingkat yang ketiga, amalan harta benda. Bagaimana tempat kembalinya? Wa'iddat lil muttaqin. Disediakan saat di akhirat surganya seluas langit dan bumi. Apa amalan saat di dunianya? Ayat 134, alladzina yunfiqun. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Bandingkan dengan Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Al-Baqarah ayat 3, yunfiqun. Ali Imran 134, alladzina yunfiqun. Orang-orang yang senang infak. Menggunakan alladzina, terbuka. Saya telah terangkan dengan total. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Qur'an. Sifatnya umum, terbuka luas. Karena itu Allah membuka setiap kesempatan ini bagi siapapun yang pengen. Besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, bebas, silahkan. Kata Allah terbuka, yang pengen silahkan, mumpung masih hidup. Kalau sudah wafat, tidak ada peluangnya. Sampai mereka mengatakan, fa'asaddaqa wa aqum minas shalihin. Beri kesempatan untuk infak ya Allah. Beri kesempatan. Sekejap saja. Maka kalau saya bangun sedikit, saya infakkan semua harta saya untuk mendapatkan ini semua. Ya. Karena itu mumpung masih ada kesempatan, ukur diri kita dengan ukuran-ukuran standar tadi, dengan cara yang benar. Jangan sembarangan. Tiba-tiba setelah kajian ini semua diinfakkan, Anda nggak dapat apa-apa. Tidak, ada standar yang benar. Makanya belajar dengan tertib, dengan baik, dengan terukur, supaya benar cara mengerjakan ya amalan-amalan ibadah kita. Kembali ke sini, fisarra'i wad dharra, baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Dalam keadaan lapang, penghasilan masih bagus, sebelum pandemi masih cukup banyak, bisa berbagi, ya sebulan bisa 10 juta. Dharra, sempit sekarang, jangankan untuk keluar pada orang, untuk kebutuhan pribadi masih ditata-tata, tapi Masya Allah di rumah ada mangga 3, 1 masih bisa dibagi, kan? Tidak harus berupa uang. Saya sering katakan dari awal, infak itu adalah berbagi kasih dengan materi, jangan selalu dipahami dengan uang. Lihat aset Anda, pakaian Anda, buka sih lemari pakaian ada berapa, ya? Anda mungkin untuk makan cukup, orang lain tuh untuk makan mungkin susah. Kenapa nggak Anda buka pakaian Anda? Bisa diinfakkan ke mereka, mereka mungkin bisa jual, dari situ ada ya yang bisa digunakan untuk beli makanan, atau sebagian bisa digunakan, atau Anda bisa berbagi makanan. Ya, saya sering katakan, ingat, Allah menitipkan pada kita peluang banyak untuk beramal, mumpung belum ditukar, belum dipindahkan tugas amalan itu. Anda, saya, misalnya, kita bertugas nih, ya, lalu dititipkan,
nih saya tugaskan kamu dari pimpinan kita, 100 juta tolong bagikan, ya 20 juta untuk kamu, 80 juta sebarkan. Anda cuma pakai 20 juta tapi tahan-tahan yang 80 juta, ketahuan oleh pimpinan Anda selama setahun nggak pernah dibagikan, ya kan ditarik. Sini saya ambil lagi yang 80 juta, saya pindahkan pada yang lain, kamu kerjakan tugasnya. Sama persis. Anda jangan mengupdate status sebagai orang kaya, orang paling hebat, ingin tampil di mana-mana. Itu cuma ujian. Ketika Anda tidak lulus menggunakan ujian itu dan merasa itu menjadi sebagai hasil pribadi, capaian pribadi, boleh jadi tugas itu akan ditukar oleh orang lain. Ya, boleh jadi tugas itu akan ditukar oleh Allah dengan orang lain. Dipindahkan pada orang lain untuk beramal. Ya, atau bahkan Anda diwafatkan, selesai kemudian urusan dunia Anda dan berpindah tugaslah itu kepada mungkin anak keturunan Anda atau orang lain, atau mengalami situasi yang tidak benar. Anda hebat ahli manajemen, tiba-tiba habis semua harta Anda meninggal, tukar pada keturunan nggak punya kemampuan, habis aset, pindah ke orang lain. Bisa terjadi ya, karena itu hidup yang seimbang. Jadi kaya itu harus ya, dan riwayat menyebutkan Nabi itu biasa saja melihat kekayaan, nggak khawatir, kaya dipandang biasa. Jadi bagi orang Islam, kaya itu biasa. Yang Nabi khawatirkan adalah orang Islam yang tidak mampu memanage kekayaannya. Ini nggak usah bangga, karena di Islam itu kaya itu dianggap biasa. Sama aja dengan yang lain, itu jadi passion untuk meraih akhirat. Ya, kita bagi orang beriman, capaiannya akhirat. Dan Allah berikan banyak peluang. Tinggal kita milih passionnya mau di mana. Anda yang sampai malam Jumat ini belum memilih, tinggal pilih. Ada bentangannya, ada 4-5. 1, bisa lewat ilmu. Karena itu Anda silahkan belajar. Cari surga dengan itu, niatkan untuk ibadah, toh wafat juga pada akhirnya. Ada yang dengan kedudukan, jabatan, ya mumpung punya kedudukan, bikin polisi kebijakan-kebijakan yang baik, jangan menyimpang, ya tanda tangan di situ, kejujuran, tulis suratkan tanda tangan, ya semua harus punya integritas. Begitu tanda tangan menyebar, semua orang jujur, Anda dapat pahalanya. Ya pada waktunya sholat, semua sholat, ya tanda tangan oleh Anda. Cuman modal tanda tangan doang. Jangan harapkan semua mengerjakan, itu urusan Allah untuk memberikan taufik. Yang penting Anda beramal. Begitu Anda kerjakan, dari 100 karyawan, 10 orang sholat. Dengan melihat tanda tangan Anda, dapat pahalanya. Mumpung belum ditukar, toh besok mungkin pensiun, mungkin berganti, ya kan? Ada lagi yang harta, Anda cari lewat harta. Jadi yang harta sama dengan ilmu, harta sama dengan kedudukan, yang beda itu cuma niatnya saja. Yang keempat, bahkan tenaga. Ya, karena merasa sadar rezeki Allah telah tetapkan. Yang penting saya bekerja sedikit, hidup dengan tenaga saya beramal. Ada yang ngabdi di masjid, ada yang tugasnya azan. Yang penting saya bisa ke surga, hidupnya nggak usah susah, begini aja yang penting rezeki tetap. Jadi cara pandang ini akan mengubah persepsi kita pada kehidupan dunia, capaian kepada akhirat, target jelas dari kehidupan nyaman. Jadi orang yang berusaha bekerja dengan tenaga untuk mendapatkan akhirat, dia tidak akan pernah merasa iri pada orang yang berjuang lewat harta. Nggak akan ngaruh, mau kayanya silahkan. Toh saya cukup dengan yang ini. Ya, mau tinggi aja silakan. Kedudukan kalau bisa yang tinggi silakan supaya bikin kebijakan yang baik. Dia nggak akan mengeluh, nggak akan iri. Yang punya ilmu silakan beramal dengan ilmunya. Itu yang ditunjukkan lewat kehidupan masa lalu. Makanya zaman Nabi itu luar biasa kalau kita mau gali sejarah. Coba belajar sirah dengan benar. Ada yang kaya seperti Uthman, seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Abu Bakar. Ada yang punya ilmu seperti Ali bin Abi Thalib. Ada yang dengan kedudukan seperti Amr bin As. Ada yang dengan tenaga seperti Bilal. Saya pernah ingin selalu memberikan pertanyaan kepada teman-teman. Pernah nggak ada keributan antar sahabat gara-gara status sosial? Apakah Ali pernah mengeluhkan kekayaan Abdurrahman bin Auf? Tidak. Apakah Abdurrahman bin Auf pernah menyoal kepintaran Ali? Tidak. Radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Apakah ada yang pernah mencela Bilal dengan harta yang sangat terbatas? Tidak. Karena Bilal merasa dirinya kaya, sudah bebas sekarang dengan tenaga saja. Bilal itu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu selesai azan, Nabi komen, kata Nabi, aku dengar suara terumpahmu di surga. Aku dengar suara terumpahmu, kaki langkahmu itu di surga. Bilal nyimpulin, azan aja bisa masuk surga, ngapain saya seperti Abdurrahman bin Auf? Makanya pesennya di situ saja. Udah, saya dengan tenaga aja. Kalau mau kaya gampang, sepeninggal Nabi banyak diburu sahabat. Bilal kalau mau kaya gampang, bawa status sahabat kemana-mana, sahabat, dapat sumbangan, dapat macam-macam, dapat status. Mungkin kalau sekarang diangkat jadi komisaris utama, jadi direktur ini itu. Tapi memilih untuk menepi supaya tidak kehilangan status akhirat yang telah diraih panjang dan tertukar dengan urusan dunia yang tidak seberapa. Gitu. Jadi kalau cara berpikir kita begini, menjalani hidup tuh enak gitu. Ini jadi beban ini karena apa? Karena level ini belum terlewati dengan maksimal.
Dan ketika mendapatkan sesuatu pun jadi salah arah. Akhirnya apa yang terjadi? Harta yang tadinya tujuan untuk ibadah, goalnya jadi salah. Jadi untuk pamer, jadi untuk rebutan. Karena pamer, setan datang pada orang lain. Lihat berupa peluang. Ini nih, bisikin setan kepada yang lain, rampok rumahnya. Ya kan? Tibalah kemudian perampok, begal, jadi pembegal, jadi macam-macam. Jadi status sosial pun akan berdampak. Akhirnya kehidupan, ya, bermasyarakat, kehidupan berbangsa, kehidupan negara, jadi tidak stabil. Jelas sampai sini? Nah, karena itu, kalau kita ingin mewujudkan ini semua, maka ayatnya indah, dibuka di awal ayat 133 itu supaya kita berkontemplasi dulu, merenung, istighfar dulu. Lihat kalimatnya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wasari'u ila maghfirah, bergegaslah Anda, lekas, bergegas, segera, gaspol, bergegaslah, segeralah, ya, ila maghfirah, ya, ila maghfiratin min rabbikum, untuk meraih ampunan Rabbmu. Tuh lihat, ayatnya ayat untuk mengupgrade jadi takwa. Amalan pertamanya infak. Ya, kok bisa pembukanya diminta untuk meraih ampunan? Bagaimana cara meraih ampunan yang paling mudah? Istighfar, ya kan? Istighfar tuh minta maghfirah, istighfar minta maghfirah. Maghfirah itu ampunan. Ya ghafara yaghfiru ghufran wa maghfiratan. Ya, pemberian ampunan dari Allah disebut maghfirah. Ya, lailah maghfirah, malam yang penuh dengan ampunan. Ya, baik. Fokus ke sini. Cara mendapatkannya, ya, ini akar katanya dari ghafara. Kalau ingin minta ditambah ista, ilmu sorofnya, ya, istaf'ala yastaf'ilu, itu derivasi tasrifnya, jadi istighfara. Istighfara sifatnya disebut dengan istighfar. Istighfar itu paling mudah untuk minta ampun. Nah, istighfar itu minta ampun. Minta ampun itu, ya, berarti kan konotasinya ada sesuatu yang harus diampuni. Yang harus diampuni itu berarti ada yang salah dan punya kandungan dosa di dalamnya. Jadi ada salah yang belum tentu ada dosanya. Nah, itu minta maaf, ya. Salah yang belum tentu ada dosa. Misal begini, salat subuh itu 4.35 misal di Bekasi. Terus Anda bangun jam 5:34. Ya, 4.35 subuh, 4.35. Anda bangun 5.34. Tuh, baru bangun nih, belum sholat. Salah tidak? Salah. Dosa tidak? Belum tentu. Mungkin karena kelelahan, ya, malamnya tahajud terlampau khusyuk, terus capek ketiduran bangun 5.34. Ya, salah, memang salah. Dosa enggak? Belum tentu, karena nggak pernah ada niat untuk menunda. Jadi kesalahan yang belum tentu mengandung dosa itu khata. Ya, itu umum, masih konteks umum khata tuh, ya. Baik, berbuat salah akhta. Jelas? Saya salah akhta tuh, kami salah akhtana. Maka kita minta Allah untuk memaafkan kesalahan. Ya, salah dimaafkan. Pemaaf, sifat Allah punya sifat memaafkan, namanya al-afu. Al-afu. Maka muncul di ujung ayat Al-Baqarah itu, ya, Al-Baqarah ayat 286. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya kan? Nah, kemudian di penutupnya wa'fu anna, al-afu dipasangkan dengan khata. Ya, tapi kalau kesalahan itu mengandung unsur dosa, sudah naik jadi dzambun namanya. Ya, dzambun. Dzal nun ba. Ya, dzal nun ba, ini dzambun. Satu kali salah. Misal Allahu Akbar tadi bangun jam 5:34, tapi malamnya habis begadang, habis nonton bola, ya kan? Terus ya memang sengaja tidur, habis itu ketinggalan sholat subuh, bangun kesiangan, jelas salah dan dosa. Maka redaksinya berubah menjadi dzambun. Allah tidak ingin ada hamba pulang dengan dosa. Kamu ini lahir bersih, suci, mulus, bersih, kok pulang-pulang kotor. Karena itu saking rahmannya Allah kepada kita. Allahu Akbar, kalau kita ngaji itu al-asmaul husna dengan benar, semakin cinta kita sama Allah, semakin malu kita, semakin sadar bahwa diri kita itu luar biasa. Ya, banyak kesalahannya, banyak tidak menempatnya, banyak tak tahu malunya, banyak tak tahu dirinya. Allahu Akbar, Allahu Akfir lana ya Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni kita. Ya, ini saking sayangnya Allah kepada kita. Ini kurang apa lagi? Ya, satu kali dosa pun jangan sampai pulang, sampai Allah kemudian menurunkan sifatnya untuk mengampuni satu dosa.
Ya, satu kesalahan mengandung dosa, dzambun. Allah turunkan sifat untuk mengampuni. Mengampuni ghafara. Isim fa'ilnya ghafir. Ya. Maka teman-teman surah ke-40 itu dengan namanya surah Ghafir Al-Mu'min. Ayat 3, Ghafiridz dzambi dipasangkan dengan ini. Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi. Kata Allah, aku penerima taubat. Kalau pengen balik, kalian balik, jangan sampai bawa kotoran. Aku ampuni walaupun kau baru bawa dosa kecil, aku tetap akan hilangkan supaya engkau pulang dalam keadaan bersih. Ya. Tapi kalau dosanya banyak, sudah sengaja tidur terus ngajak orang lain juga. Jangan lu ke masjid deh, kita nonton aja, ngajak orang, maka berubah jadi dzunubun. Dzunub. Ini. Allahu Akbar. Bertambah dosanya. Maka Allah pun tetap menyayangi kita. Dinaikkan sifatnya dari ghafir jadi ghaffar. Ghaffarun, jadi mubalaghah superlatif. Ghaffar. Quran surah Nuh ayat 10 itu. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh mengatakan, ayo aku mohonkan ampun kepada Allah, kalian dah banyak dosanya, tapi Allah punya sifat yang berlipat untuk mengampuni. Innahu kana ghaffara. Makin banyak lagi, udah nggak sholat, mencela orang lain yang sholat, Allah tetap turunkan sifatnya yang ketiga, namanya Ghafur. Ghafurur Rahim. Karena sifat sayangnya Rahim yang tanpa batas untuk urusan akhirat, maka aku akan ampuni sepanjang mereka mau bertaubat. Ghafur. Kalau kita meminta semuanya itu, baik itu sifat ghafirnya, ghafurnya, maka rubah derivasi sorofnya di ilmu sorof, ya, dengan menggunakan kata istaghfara yastaghfiru. Istighfar, minta ampun untuk mendapatkan ampunan. Ampunannya disebut maghfirah. Jangan-jangan selama ini dititipkan harta, salah mengelolanya, minta ampun. Jangan-jangan selama ini dikasih fisik, salah menggunakan fisiknya. Mata untuk melihat yang baik, jadi lihat yang buruk. Telinga mendengar yang baik, jadi dengar yang buruk. Kaki melangkah pada yang baik, digunakan pada yang buruk. Salah, minta ampun. Jangan-jangan imannya nggak bersih selama ini, ria, sholat ria, infak ria, ceramah ria. Bisa jadi, jangan dikira Ustadz selamat, belum tentu. Ya, belum tentu. Makanya saya juga mohon doakan sekali. Doakan supaya benar menata hati, benar cara menyampaikan. Ya, karena tidak mudah untuk berdakwah, apalagi dalam situasi seperti sekarang. Ya, dulu Nabi mengingatkan ada orang-orang berdakwah hanya mencari popularitas. Orang bertanya apa maksudnya gitu kan? Orang dulu menafsirkan banyak jamaah, sekarang baru ketahuan. Popularitas lewat media sosial, hanya pengen nambah subscriber. Ya, lomba-lomba bikin konten, bikin ini supaya banyak yang nyimak, supaya naikin subscriber, kan jadi dunia akhirnya. Karena itu mohon didoakan supaya kita benar, semua kru juga benar, ya, arahnya benar, kemudian banyak kontemplasi, banyak merenung, banyak ingat akhirat dan sebagainya. Maka apa yang disampaikan itu akan menghunjam ke jiwa, ke dalam hati, bukan sekedar jadi berita, informasi yang sampai ke akal lantas hilang, tidak menjadi amalan, itu tidak kita inginkan. Ya, kita saling mendoakan, doakan ustaz-ustaz, semua ustaz doakan tanpa kecuali. Ya, diberikan petunjuk oleh Allah, disayang oleh Allah, diikhlaskan hatinya dan sebagainya, dan dibeningkan dalam setiap apa yang menjadi uraian dan paparannya. Kembali ke sini teman-teman sekalian. Nah, ini maghfirah. Jadi sebelum kita memulai untuk amalan ini, karena ini amalan puncak nih, dalam konteks mengupgrade ya, mengupgrade ke sini. Nah, kita belum bicara yang lainnya. Di antara amalan hati, fisik, harta menempati posisi tinggi. Ya, setelah ini. Dengan dasarnya ini. Nah, karena ini berada di tingkat yang tinggi, maka Allah menginginkan kita mengoreksi diri dulu, benarkan dulu semuanya. Caranya, orientasi dan sebagainya. Istighfar dulu. Jangan-jangan selama ini salah langkah, salah tujuan, salah niat. Maka kejar maghfirah dulu. Minta ampun dulu, istighfar dulu. Wasari'u ila maghfirah. Dan kalimatnya menggunakan sara'a. Sara'a. Sebetulnya saya mau terangkan di serupa, tapi tak sama. Tapi malam ini penting saya bahas karena belum tentu kita hidup sampai keterangan berikutnya, gitu kan? Ya, perhatikan. Sering diterjemahkan serupa. Ya, sara'a dengan kata sa'a. Coba Anda bandingkan dengan Quran surah ke-62 Al-Jumu'ah. Ya, Quran surah Al-Jumu'ah. Mohon izin saya hapus dulu. Bismillah. Bandingkan Quran surah Ali Imran. Saya tuliskan nama suratnya saja ya. Ayat 133 dengan Quran surah Al-Jumu'ah. Besok ya. Ayat yang ke-9, paling kiri sebelah atas. Yang ini pertama di kanan sebelah atas, di kiri paling atas. Mohon izin ya supaya cepat saja.
Saya tidak bermaksud menyampaikan apapun atau mengesankan bahwa tahu nomornya, tidak. Ini untuk mempercepat supaya yang nyari-nyari mudah menemukan. Lihat sini. Yang ini wasari'u ila maghfirati min rabbikum, ila maghfiratim min rabbikum. Yang ini Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah, fas'au ila dzikrillah wa dzaril bai'. Lihat sini, yang ini wasari'u, yang ini fas'au. Diksinya beda kan? Coba lihat, bacaannya aja beda. Satu wasari'u, dua fas'au, udah beda. Tapi menariknya di mushaf terjemahnya sama. Bersegeralah. Hai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati, jika telah tiba seruan menunaikan salat Jumat, fas'au, maka bergegaslah. Segeralah, cepatlah ila dzikrillah, untuk mengingat Allah, siap-siap menunaikan salat Jumat. Yang ini wasari'u, dan bersegeralah. Ini bersegera, ini bersegera. Sekarang kalau katanya berbeda, kenapa terjemahannya sama? Kalau terjemahannya sama, kenapa katanya beda? Perhatikan sini teman-teman, inilah pentingnya kita memahami kedalaman dalam gramatikal bahasa Arab, sehingga kita bisa selain meningkatkan keyakinan kepada Allah bahwa Al-Quran itu benar berupa firman Allah, bukan karya manusia, bukan buatan manusia, sekaligus kita bisa mendalami wawasan Al-Quran yang luar biasa luasnya, dan indah kita mendapatkan hikmahnya. Perhatikan baik-baik. Sara'a itu sifat bersegera tanpa perlu menggunakan banyak persiapan. Bahkan kalau bisa, nggak usah banyak mikir, langsung kerjakan. Karena itu kalau orang sekarang memerintah, pengen cepat-cepat dikerjakan, ya jangan kerjakan ini dulu, itu dulu, cepat sekarang. Maka orang Arab akan mengatakan, surah ya gulam. Ya. Nah, cepat kerjakan. Ya akhi surah. Ya sedang ngapain sih? Ya bapaknya mengatakan, ya itu bilal madrasah. Ya tayyib ya abi, pergi ke sekolah. Siapa? Tapi masih kerjakan ini, kerjakan itu. Bapaknya berkata, surah ya gulam. Ya bni surah. Anakku cepat sana, ngerjain apa lagi sih? Nah, jadi sur'a, sara'a, yasra'u, sari, sara'a, yusari'u, sari'u. Akar utamanya dari kata sara'a. Ya, dari kata sara'a begini. Sara'a yasra'u, ya sur'atan sifatnya, isra' kata perintahnya, tambah alif, ya mufa'alah jadi sara'a yusari'u. Artinya sifat bergegas dengan tanpa diiringi persiapan-persiapan macam-macam lagi, artinya sifat menuntut kesegeraan dengan cepat. Sebaliknya, is'au dari kata sa'a yas'a, is'a ini menunjukkan sifat bersegera, bergegas, tapi masih memungkinkan kita menyiapkan diri dengan sempurna untuk mengerjakan apa yang ingin dilakukan. Ya, kalau yang ini masih ada persiapan, bersegera tapi siap-siap dulu. Ya, makanya kesiapannya itu disampaikan dalam jangka waktu yang masih ada jeda cukup panjang. Ya, lihat baik-baik, indah sekali. Ketika ayat ini turun, fas'au ila dzikrillah, cepat-cepat kamu merespon seruan Allah untuk menunaikan sholat Jumat. Tapi bagaimana petunjuk Nabi mengerjakannya? Hei, bukan berarti menunggu sampai adzan tiba kamu berangkat. Kata Nabi, mandi dulu, pakai wewangian, kejar saf pertama sebelum khatib naik. Bisa nggak kebayang teman-teman sekalian? Adzan zuhurnya misal 11.44, ya terus Anda mesti mandi dulu, sunnah muakkadahnya, pakai wangian dulu. Kira-kira jam berapa Anda siap-siapnya? Minimal kan jam 11. Bisa mandi, pakai wangian, datang lebih awal, tahiyatul masjid, Jumatnya belum mulai, ya. Jadi jangan diartikan tunggu adzan baru datang, tidak. Ada persiapan di sini, itulah keindahannya. Jadi sebelum menunaikan sholat Jumat, karena ini luar biasa, ada jedanya, ada persiapannya, bahkan kalau perlu rencanakan sepekan sebelumnya. Jumat besok akan ada tanggal sekian, saya siap-siap, baju disiapkan, gantungkan, istri sudah menyiapkan setrika, siapkan wewangiannya. Ya, sebelum Jumat, bikin alarm, sampaikan pada suaminya, sayang, bentar lagi Jumat, hari baik, papa perwakilan keluarga ke masjid ya pak, baju udah siap, parfum siap, semuanya, tolong pak, nanti saat khatib duduk di antara dua khutbah, berdoa ya Pak untuk keluarga kita, semoga Allah berkahi, semua rezekinya halal, kita diberikan kemudahan dalam situasi yang kita alami saat ini, kita dikumpulkan lagi di surga, keluarga kita didamaikan, hidup nyaman, mama dan keluarga titip ya Pak ya, semuanya kita saling mendoakan. Indah.
Coba selama ini apa yang dikerjakan dalam Jumat? Tasaw. Tapi kalau mau tobat, gak usah banyak persiapan. Apalagi yang salahnya siang merencanakan malam, ya belum tentu nyampe, Joni. Anda salah siang, pengen tobat saat tahajud, begitu asar meninggal, kapan tobatnya? Anda salah malam, salahnya ba'da isya, rencana pengen tobat nantilah menjelang subuh, begitu tidur nggak bangun lagi, nggak nyampe. Karena itu kaidah mengevaluasi diri, nggak usah tunggu banyak waktu. Begitu merasa salah, terfikir salah, seketika istighfar. Makanya dalam episode kehidupan manusia itu pasti akan ada lintasan-lintasan takwa itu yang akan melewati nafsu dan mengingatkan karena kita pernah berbuat salah. Kalau nggak percaya silakan. Tiba-tiba lagi sendirian, pernah ingat salah. Nah, itu anugerah Allah. Begitu diingatkan, seketika istighfar. Dan dalam kesendirian Anda ketika Anda minta ampun, ya Allah, saya pernah salah dulu ya Allah. Saya pernah mencela si fulan, saya pernah menghujat si fulan, saya pernah berbuat maksiat, saya pernah begini. Dalam kesendirian ketika Anda tertidur, malam-malam bangun, ingat itu. Menangis Anda, itu jelas sudah selesai. Selesai riwayatnya, diampuni dosa-dosa yang ditangisi itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, sebelum kita memulai beramal, berharap dapat surga yang dijanjikan tadi, wa jannatin arduhas samawati wal ard, berharap mendapatkan surga, bergegas. Itu Allah yang motivasi loh. Cepat supaya kamu pulang nanti bagus, pulangnya enak, pulangnya bersih. Kamu akan meninggal kok. Kalau bahasa halusnya begitu. Ya Allah kasih kabar ke kita, hei, cepat bersihkan diri, bersihkan keadaan kamu nanti akan meninggal. Ya, siap-siap dulu, nanti di akhirat ada begini. Buktinya telah banyak kok. Kalau nggak percaya, coba lihat sekitaran kita, kan banyak yang meninggal. Bahkan Anda yang nyolatin duluan, bahkan Anda yang mengantar ke alam kubur. Besok-besok kan bisa jadi Anda. Ya, bisa jadi kita, saya, Anda, kita. Bisa pulang. Kalau Allah sudah tampakkan dalam kehidupan dunia, belum yakin juga, mau sampai kapan kita merasa yakin? Karena itu kata Allah, cepat siap-siap. Ya aku siapkan ini. Kalau nggak percaya, ya kamu kerjakan aja dulu, kerjakan dulu. Toh nanti nggak ada ruginya ketika pulang kamu lihat juga. Nggak ada ruginya ya kan? Semua akan pulang, semua akan kembali, dan di situ kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah mengevaluasi diri, malam-malam ini kita lihat, coba malam ini kita merenung ya, ajak keluarga, dudukan dengan baik supaya teratur, ya, supaya benar, teratur, ngobrol. Ma, Pa, berapa banyak sih aset kita selama ini? Terus luruskan cara berpikirnya, bikin kurikulum kehidupan. Kita ini nanti kalau pulang ingin mendapatkan surga rahmat Allah, caranya mau seperti apa? Papa coba dilihat, Pak, titipan Allah apa nih ke Papa? Oh ternyata Papa kedudukan, Pak. Iya Pak, kita manfaatkan kedudukan Papa supaya benar, supaya Allah ridha. Toh satu saat bisa berganti kedudukan ini. Toh kita lihat orang-orang yang punya jabatan pada akhirnya mereka selesai juga, kemudian berganti, kemudian hilang kewibawaan yang selama ini dititipkan. Pak tolong Pak bikin kebijakan yang baik. Ya, Mama ridha, kalaupun belum bawa apa-apa ke rumah, nggak apa-apa. Yang penting Allah senang dengan kita. Tuh. Apa ternyata aset kita banyak nih Pak, begini-begini. Ya, toh di alam kubur juga nggak semuanya kita pakai Pak. Hanya 2 meter, 3 meter. Tapi kan dalamnya bisa luas sesuai amalan kita. Yang ada sekarang nggak akan dibawa. Coba kita ukur. Ada yang lewat ilmu, ada yang lewat, ya kalaupun dengan tenaga nggak apa-apa. Tapi semua keluarga dapat tarbiyah sehingga tuntutannya sama. Nah ini yang satu pengen tenaga, yang istri pengen kaya, yang nggak akan nyambung. Duduk dulu dua-duanya, pikirkan. Setelah itu istighfar. Setelah istighfar, yang akan muncul kelapangan hati. Begitu hati telah lapang, nanti Allah berikan taufik. Dari taufik itulah ada bimbingan untuk menata jalan kehidupan lebih baik. Begitu caranya. Jelas ya? Nah, jadi ini di puncak ayat yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dengan infak itu nanti menjadi instrumen takwanya meningkat pada bagian yang ketiga. Kemudian janji pahalanya pun meningkat. Setelah itu pemberian akhiratnya pun tidak sama dengan yang biasa-biasa. Nah, sekarang tinggal kita bikin kurikulumnya untuk kita persiapan demi amalan esok hari. Karena begini, kalau ilmu sudah disampaikan, maka amal berubah dari informasi menjadi tuntutan. Sebelum masuk ke tuntutan ada tantangan. Ditantang dulu tuh, mau mengupgrade gak level kita? Yuk kita naikkan. Bikin rencana. Siapkan dari sekarang, keluarkan ayat-ayatnya. Minimal nanti kita bisa mengamalkan infak ini, minimal capaian kita yang wajib dulu, bisa zakat dulu, kan? Dengan zakat nanti naik ke sedekah lebih luas lagi dan seterusnya. Jadi, ini bahasan pada penutup ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib, amalan hati, wa yuqimunas shalah, amalan fisik, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan amalan ke harta
benda. Nah, sekarang kita ingin bertanya, ya Allah, saya pengen sholat dengan benar. Ya Allah, saya juga pengen infak, pengen beramal selama hidup, bisa beramal dengan harta, walaupun sebatas apa yang saya bisa dapatkan. Tapi saya pengen beramalnya tuh maksimal. Caranya bagaimana? Referensinya seperti apa? Tadi cuma nyampaikan, ya Allah begini saya pengen gitu. Ya Allah tolong berikan jalan pada kami. Bagaimana kami mendapatkan informasinya? Ya pengen bekerjanya mudah, pengen seperti sahabat dulu, walaupun ada perjuangan di awalnya, setelah itu bisa nikmat beribadah. Pengen seperti Utsman bin Affan, kaya tapi tiap malam tahajud, setiap hari bisa khatam Quran. Ya, kami pengen seperti itu. Bagaimana caranya ya Allah? Maka kalau ingin seperti itu, mesti dinaikkan lagi, di-upgrade lagi instrumen takwanya pada bagian yang keempat. Dan ini puncaknya. Kalau yang keempat ini didapatkan, maka secara otomatis yang 1, 2, 3 akan mengikuti. Ya, saya ulang, kalau yang keempat ini bisa kita dapatkan, maka yang 1, 2, 3 itu akan ikut dengan sendirinya. Ya, maka yang keempat ini naik kemudian ayatnya menjadi ayat yang keempat. Kita bacakan, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Bagian yang keempat, orang-orang yang bisa mengupgrade nilai takwanya menjadi orang yang bertakwa dalam pandangan Allah, termasuk kalangan spesial yang dapat keutamaan istimewa, adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, adalah mereka orang-orang yang terbuka kesempatannya, lelaki, perempuan, tua, muda, semua bisa masuk dalam level yang keempat itu. Syaratnya yu'minuna bima unzila ilaik, mereka meyakini dan mau mengamalkan semua yang kami turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, wa ma unzila min qablik. Demikian pula mereka meyakini seperti Allah telah menurunkan pada nabi-nabi sebelumnya pedoman-pedoman yang telah diturunkan kepada mereka semua. Maksudnya apa? Maksudnya kita diminta melihat, orang-orang dulu yang sukses bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka semua mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang bimbing mereka lewat nabi-nabinya, Allah yang bimbing mereka lewat rasul-rasulnya, Allah yang bimbing mereka lewat petunjuk-petunjuk Allah. Kalau kamu yakin dengan kesuksesan mereka, maka aku pun turunkan kepada Nabi Muhammad SAW pedoman-pedoman yang bisa membuat engkau lebih dekat dengan Allah, sukses dalam hidupmu. Cuma syaratnya yakini semua pedoman itu dan amalkan semua tuntunan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Wabil akhirati hum yuqinun, dan yakin terhadap ketentuan dan hukum akhirat yang nanti suatu saat kamu akan dapatkan itu semua. Sekarang pertanyaannya, apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW sebagai pedoman kita untuk mengupdate takwa pada level yang keempat ini, sehingga dengan level itu 1, 2, 3 akan ikut? Ya. Kemudian apa contoh-contoh di masa lalu yang kita yakini menjadi informasi bagi kita saat ini? Jangan salah menerjemahkan. Nanti kita akan bahas. Jangan salah menyimpulkan. Kalau Anda simpulkan keliru, bisa jadi paham yang salah. Seperti ada paham sekarang, ini ayatnya nih tentang pluralisme. Semua agama sama, menuju Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Itu agama rujak itu. Ya, itu keyakinan rujak dicampur-campur semuanya. Nah, itu keliru. Jangankan kita yang beriman, ya orang-orang di luar muslim, di luar mukmin saja menolak itu semua, apalagi kita yang beriman. Jadi kalau ada yang bicara seperti itu, Anda cukup tinggalkan saja, karena itu keyakinan baru, itu agama baru. Ya, tinggalkan itu, kembali kepada jalan yang benar supaya kita tidak salah menyimpulkan. Nah, karena itu sekarang muncul pertanyaannya, bagaimana cara memahami ayat ini, ayat yang keempat, ya, bagaimana cara meyakini apa yang diturunkan Allah kepada Rasulullah, apa saja pedoman yang dimaksudkan, dan bagaimana cara menyingkapnya, memahaminya, mempelajarinya. Itu yang insya Allah pelan-pelan kita akan bahas di pertemuan berikutnya, ya. Jadi sabar ya, kita malam ini berusaha yang ini dulu, sehingga nanti tidak terlampau banyak kita gali, sehingga amalannya menjadi sedikit. Ya, ini panjang-panjang saya uraikan yang ini, terus saya lebarkan dengan yang ini. Panjang kali lebar kan sama dengan luas. Ya, terlampau luas nanti bingung mengamalkannya. Di malam ini kita cukup dulu upgrade sampai yang ketiga ini, siapkan kurikulum hidupnya. Selama sepekan kita uji. Begitu caranya, enak kan? Nah, ini sepekan nanti kita lihat capaiannya. Nah, setelah itu baru kita tambah lagi infonya dengan yang keempat, ya. Dari sini nanti baru kita teruskan kembali sehingga antara pelajaran dengan amalan itu menjadi seimbang. Insya Allah jeda dalam sepekan ini nanti ada program Sitama.
serupa tapi tak sama. Itu pun insya Allah kalau kita dalami bisa bermanfaat. Ada nanti pertanda, pernah tahukah Anda? Besok insya Allah setiap jam 2 ya, setiap jam 2 siang nanti akan ada hal-hal inspiratif, bisa berupa kisah, bisa berupa nanti nilai-nilai, bisa berupa hikmah di balik perintah atau rahasia di balik larangan yang mungkin hanya 5 menit saja ya kita bisa simak, tapi itu bisa membawa 50 tahun kehidupan kita ke depan bila kita rumuskan dengan cara yang lebih baik. Nah teman-teman sekalian, mohon izin menyampaikan informasi sebelum saya akhiri. Saya mendapat banyak pertanyaan juga yang disampaikan. Ada beberapa hal tentunya. Pertama, bagaimana ingin bertanya kepada Ustadz Adi, ya seperti apa. Tentunya banyak ustadz-ustadz, kiai-kiai, ya habaib, ulama-ulama kita yang bisa jadikan referensi, dan insya Allah mereka bisa lebih baik daripada saya. Jadi jangan hanya bergantung kepada saya, menunggu-menunggu. Kalau memang ada ustadz-ustadz lain, bisa jadikan referensi. Tapi kalau Anda misalnya memang ada yang diyakini saya bisa berbagi di situ, silahkan disampaikan. Dan caranya supaya mudah, tidak harus dipaksakan datang, karena belum tentu saya ada di kantor di Quantum Akhyar, mungkin juga sedang beraktivitas. Kita insya Allah menghadirkan program baru ya, kemarin tayang sekali, namanya Roti Roti. Nah ini menarik nih Roti ini. Jadi kami sedang ngambil program untuk pertanda, tiba-tiba tukang roti lewat ya, roti ya udah sekalian bikin program Roti Roti, ngobrol dan tanya Ustadz Adi. Jadi nanti di program Roti ini insya Allah kita akan buka nanti kolom pertanyaan ya, jadi dikhususkan baik di IG, Instagram ataupun di YouTube. Nah, nanti teman-teman tinggal masukkan pertanyaan ke situ. Nah, nanti pertanyaan itu akan dihimpun oleh staf kami. Nanti di program Roti, ngobrol dan tanya Ustadz Adi akan disampaikan, lalu saya jawab lewat program itu. Insya Allah, supaya nanti lebih terukur. Ya, mudah-mudahan tiap hari nanti bisa tayang, sehingga pertanyaan-pertanyaan itu bisa cepat, kemudian kita carikan solusi. Kalau tidak tahu, saya akan katakan wallahu a'lam. Ya, jadi jangan sampai semua harus tahu gitu kan, enggak. Ya, tidak ya, Google saya bisa nanya gitu, apalagi kita. Ya, jadi teman-teman sekalian, nah, di situ program Roti, ngobrol bersama Ustadz Adi. Kemudian kita, yang kedua ada ini mushaf update terakhir. Bersabar ya teman-teman sekalian, sabar sekali, karena kami pun berusaha maksimal ya. Saya terbiasa dengan riset, jadi saya bukan orang yang menyampaikan sesuatu langsung kerjakan, tidak. Saya riset dulu ini nanti manfaatnya apa, apakah ada manfaat atau tidak, luas atau sempit, terbatas atau terbuka, gimana caranya. Jadi ini update dari percetakan ini insya Allah untuk cetak ini ya, dari semua. Ini kan panjang ini teman-teman sekalian, juz 1 sampai juz 30. Juz 1 aja ini seperti ini karena per lembar kita buat ya, per lembar dihimpun jadi begini ya, jadi eksklusif ininya. Ini kalau diangkat beratnya bisa 5 kilo, tapi kalau udah masuk ke dalam hati kita, wah gampang dibawa kemana-mana insya Allah. Nah, ini santai nanti ya. Nah, ini sudah jadi nih cetaknya sampai juz 30, tinggal perbanyak, kemudian finishing yang butuh waktu. Insya Allah target kami ini dalam waktu ke depan di bulan ini kita selesai nanti 2000 ya, doakan. Kemudian nanti selanjutnya 4000 saja, 4000. Jadi nanti ada 10.000 tahap pertama kita selesaikan. Nah, nanti insya Allah di akhir bulan saya infokan ya, jadi bersabar ya. Saya sering diperlihatkan oleh teman-teman, atau saya lihat juga sendiri, kapan Ustadz, bagaimana cara dapatnya? Sebentar, tunggu dulu, sabar ya. Nanti kita produksi dulu, sudah ada kami sampaikan. Dan saya sekali lagi berkomitmen, saya tidak ingin Anda sekedar mendapatkan ini, tapi kami akan buat sebuah sistem yang dengan itu ya kita disupport untuk mau mengamalkan ya apa yang kita dapatkan ini nanti insya Allah. Maksudnya apa? Saya akan bikin sistem yang memaksa kita itu menghafal, bukan sekedar jadi koleksi. Saya nggak pengen jadi koleksi. Ini bukan untuk koleksi ya, bukan untuk koleksi, tapi untuk bekal akhirat kita supaya bisa dibawa pulang. Jadi kami telah siapkan, ada tim teman-teman, ada 40 musyrif pembimbing. Kita bikin sistem, ada teman-teman yang di bagian aplikasinya, teman-teman di bagian komputerisasinya, ada, insya Allah kita siapkan. Tempatnya juga kita siapkan khusus. Jadi nanti begitu ini dibagikan, teman-teman mendaftar, terus nanti ada formulir, nanti ada juga sistem pengawasannya ya. Nanti saya launchingkan insya Allah ya program terbukanya. Jadi semua nanti yang dapatkan ini masuk ke sistem kita. Nah, di situ nanti kemudian kita data, nanti ada jadwal setoran, jadwal tahsin, jadwal tajwid ya. Dan ini insya Allah kita bisa berlangsung online. Jadi teman-teman dimanapun, begitu akan setoran nanti ada tuh, dan ada formnya ya. Jadi kalau ada setoran sehari nggak setoran, nah itu nanti ada pengingat tuh ya, nanti ada form
Kenapa nggak setoran? Kalau perempuan misalnya datang bulan, checklist, nanti ada waktu lagi yang lain. Karena ada target. Laki-laki nggak usah cari celah. Perempuan datang bulan, laki-laki datang matahari, misalnya nggak ada. Pokoknya ada form. Jadi nanti targetnya selesai dalam setahun. Kita ada target, nanti kita bimbing. Ini paling maksimal setahun setengah selesai 30 juz. Karena santai. Ya, kalau mau cepat 30 hari, nanti ikut yang lain. Nanti form itu diatur selama 1,5 tahun. Ya, paling cepat setahun ada untuk percepatan. Selanjutnya nanti kalau bagus ada upgrade lagi untuk ke nomor. Jadi dari setoran itu akan disusun. Nanti saya tunjukkan ya. Karena ada buku penyerta dari sini. Setelah selesai, baru kemudian nanti ada wisuda. Ya, insya Allah. Dan semua insya Allah dapat sertifikat, dapat ijazah, dan mudah-mudahan Allah ridha. Itu saja. Jadi bersabar. Akhir bulan. Yang paling cepat pekan depan, dalam Aqsa yang pekan depan, Al-Quran Sunnah Solution, saya infokan ya bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana cara mengambilnya, seperti apa polanya, dan lain sebagainya. Pekan depan kami sampaikan. Jelas ya? Baik, dan pekan depan pula, catat baik-baik, kami akan sampaikan informasi untuk pembukaan program PKU, Pendidikan Kader Ulama. Jadi izinkan saya menyiapkan tempatnya dulu. Ya, insya Allah sebaik yang bisa saya siapkan. Jadi begitu tempat sudah siap, desain sudah siap, sudah ada, nanti programnya akan dibuka dan kami akan sampaikan. Ya, saya kira itu yang bisa diuraikan di kesempatan pada malam hari ini. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, memaafkan kesalahan kita, membimbing kita untuk lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Semoga Allah mengangkat segala persoalan-persoalan kehidupan yang kita alami sampai dengan hari ini, memberikan kekuatan pada jiwa kita untuk bersabar, memberikan kemampuan untuk memahami setiap ujian sehingga mampu mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, memberikan petunjuk kepada seluruh hamba-hamba Allah terutama yang hadir di Indonesia ini, kepada rakyat-rakyat untuk berbuat baik dalam kehidupan, kepada pejabat untuk bersikap adil dalam setiap putusan, ya kepada para pengusaha untuk benar dalam usahanya sehingga negara kita Allah bimbing untuk menuju kemakmuran, kebaikan, kedamaian, ketentraman seperti yang kita harapkan. Saya hanya mengingatkan bahwa bekerja yang benar, bekerja yang tulus, berbuat baiklah, karena suatu saat setiap kita akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat disampaikan. Mari kita berlomba untuk meningkatkan minimal sunnah-sunnah di malam Jumat sampai esok hari di hari Jumatnya, dan insya Allah mudah-mudahan kita diikhlaskan, dengan itu pahala dilimpahkan kepada kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma alimna ma yanfa'una, alimna ma jahilna, waffiqna lina amala ya Allah ma ta'allamna bih. Ya Allah, ajarkan kami pengetahuan yang bermanfaat, entaskan ketidaktahuan kami, bimbing kami untuk mengamalkan apa yang telah kami pelajari. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Duhai Allah, mohon jadikan kami termasuk dari ahli Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai sahabat kami di dunia dan syafaat bagi kami di akhirat saat kami kembali kepadamu ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah wa akhira hayatina husnal khatimah. Ya Allah, jika masih tersisa lembaran kehidupan esok hari yang kami jalani, jadikan sisa kehidupan kami lebih baik dari hari sebelumnya. Dan jikalau memang menjadi hari terakhir dalam kehidupan kami, jadikan akhir hidup kami husnul khatimah sebagai persiapan pulang menghadap kepadamu. Allahumma ighfir lana waghfir ya Allah ikhwanana alladhina sabaquna bil iman la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, kami mohon berikan kami ampunan ya Allah dari semua kesalahan yang kami kerjakan, dan berikan petunjuk kepada kami untuk mengikuti jejak langkah-langkah orang-orang terdahulu yang lebih baik dalam pandanganmu ya arhamar rahimin. Hilangkan segala sifat-sifat buruk dalam jiwa kami, sifat iri hati, dengki kepada hamba-hambamu yang lain ya arhamar rahimin. Ya Allah, Allahumma ya arhamar rahimin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Anugerahkan kepada kami segala kebaikan di dunia ini, kemuliaan di akhirat nanti, dan jauhkan kami dari segala apapun yang bisa mengundang murka dan neraka-Mu. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.